Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, di hari yang mulia ini, kita bisa berkumpul bersama-sama mengikuti pelatihan Kristologi yang diselenggarakan oleh Forum Arimatea. Dan alhamdulillah atas izin dari Allah, acara ini bisa berjalan dari awal tadi, dan insya Allah nanti sampai akhir tidak ada halangan satu apapun juga. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelum kita mulai, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing jalannya sesi ini dari awal sampai akhir nanti. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan banyak paparan materi dan ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita Ustadz Mas'ud dari Surabaya, yang tentunya ini insya Allah akan memberikan motivasi buat kita semua untuk bisa lebih baik lagi ya, menjalankan Islam dan mendakwahkan Islam. Dan alhamdulillah memang Forum Arimatea ini secara istimewa alhamdulillah bisa menyatukan ya, orang-orang lama bisa berkumpul, walaupun mungkin belum semuanya kumpul ya, karena Ustaz Nababan informasinya besok baru akan hadir ya. Tadi alhamdulillah ada Ustaz Lasiman ya, jadi beliau juga termasuk orang lama dalam dunia Kristologi, juga hadir ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti pelatihan ini insya Allah akan memberikan manfaat yang tentunya antum masing-masing nanti akan bisa merasakannya ya. Baik, langsung saja sesi saya, judulnya tentang problematika mu'alaf ya, dan solusinya. Sebelum kita mulai, saya mau mengutip satu ayat yang perlu menjadi kebanggaan buat kita yang muslim dari lahir maupun para mu'alaf khususnya ya. Di slide berikutnya ya. Pakai ini aja. Nah. Di Quran surat, kalau nggak kelihatan di depan boleh dibuka Quran troniknya masing-masing ya. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Saya minta sukarelawan satu ikhwan untuk baca, silakan. Sudah? Al-Maidah ayat 54. Yang ikhwan salah satu tolong dibacakan. Fadal. Bacakan Arabnya dan artinya, akhi. Al-Maidah ayat 54. Yang mau menyimak di depan juga sudah disiapkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada cobaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ya, syukran. Ayat ini coba kalau kita perhatikan ya, ini adalah ayat kalau saya klaim gitu ya, tentang yang berbicara tentang kebangkitan kaum mu'alaf ya. Dan saya sudah mempelajari ayat ini. Saya sudah mencoba belajar ya, dan juga mendalami. Saya bertanya kepada 3 orang guru saya mengenai ayat ini. Saya tanyakan satu pertanyaan yang sama. Kiai, apakah boleh ayat ini saya pakai sebagai salah satu tanda-tanda kebangkitan kaum mu'alaf di masa yang akan datang? Nah, kemudian 3 orang kiai guru saya yang saya tanyakan ini semuanya sepakat menjawab boleh. Ya, jadi artinya ya, yang awalnya saya klaim ayat ini adalah tentang menceritakan tentang kebangkitan kaum mu'alaf di masa yang akan datang, insya Allah ya disetujui oleh 3 orang ya guru saya. Yang saya nilai insya Allah beliau memang di makom yang sangat pas untuk memberikan inilah ya arahan terkait masalah Al-Quran dan tafsirnya. Ya, karena diantara beliau paham mengenai bahasa Arab ya, kemudian paham mengenai tafsir ya, dan mengenai Al-Quran secara umum. Sehingga ketika beliau sudah mengatakan boleh, nah saya menjadi tambah mantap bahwa memang ayat ini bercerita tentang kebangkitan kaum mu'alaf yang sudah diprediksi Al-Quran sejak lama ya. Jadi kalau kita simak tadi sudah dibacakan oleh akhina tadi ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, mayartadda minkum an dinihi. Jadi Allah yang pertama kali memberikan satu peringatan ini. Barang siapa di antara kalian yang murtadnya dari agama Islam ini kan gitu ya. Jadi ayat ini menceritakan yang pertama, memang ada orang-orang yang akan murtad dari agama Islam yang kita sebut dengan sebutan murtadin kan gitu ya. Dan jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya. Jumlahnya juga banyak. Tapi Allah kemudian mengabaikan ini si murtadin ini. Ya, Allah cuma memberikan satu peringatan saja ya, bahwa ada orang yang akan murtad dari agamanya. Tapi kemudian Allah katakan ya'tillahu biqaumin ya, fasaufa ya'tillahu biqaumin. Tapi nggak usah khawatir ya. Karena walaupun ada yang murtad, nanti Allah akan datangkan satu kaum sebagai pengganti kan begitu ya. Sebagai pengganti dari yang murtad itu. Nah, siapa kaum ini yang menggantikan orang-orang yang murtad, kan begitu tanda tanya kita kan itu ya. Nah, kemudian ciri-cirinya yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Ciri-cirinya itu adalah mereka ini ya, orang-orang yang akan datang menggantikan si murtadin ini adalah orang-orang yang Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Di antara antum pasti ada yang mu'alaf di sini. Boleh ditanya,
Ya, ketika mereka jadi Islam, apakah mereka mencintai Allah? Kan begitu pertanyaannya. Nggak usah jauh-jauh, saya bawa dari tempat saya satu mu'alaf. Kan kalau yang lain saya belum tahu, belum tanya nih di antara peserta siapa saja yang mu'alaf. Ini ada namanya Pak Yosafat Slamet Puji Haryanto. Angkat tangan Pak Puji. Nah, beliau ini ya apa namanya Kristen asli gitu ya. Dan ketika masuk Islam 2012 ya, di pesantren saya sampai sekarang masih di pesantren saya ya, bisa ditanyakan apakah landasannya karena beliau itu cinta kepada Allah, cinta kepada Islam? Pasti jawabannya yes kan. Begitu juga mu'alaf yang lain kan. Jadi ciri pertama sudah pas nih. Ciri yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ciri-ciri orang yang akan didatangkan oleh Allah untuk menggantikan si murtadin adalah mereka bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin, tetapi mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Siapa? Mu'alaf. Ya. Mu'alaf itu kalau sama-sama mukmin mereka lemah lembut. Ya, karena tahu innamal mu'minuna ikhwah kan gitu. Ya. Begitu juga yang Muslim dari lahir dengan para mu'alaf kan gitu. Tapi kalau untuk orang kafir, coba-coba kan ya. Mereka pasang badan kan ya. Nyawa pun jadi taruhannya untuk membela kebenaran Islam kan gitu ya. Nah, kemudian ciri berikutnya, yujahiduna fi sabilillah. Ya, mereka berjihad di jalan Allah. Pak Puji ini berjihad sampai sekarang ya, begitu jadi Islam, anak istrinya meninggalkan dia, ya kemudian dia belajar di pondok pesantren Al-Hadid sampai sekarang dia tetap di Al-Hadid karena satu misi, yaitu apa? Berjihad di jalan Allah. Masih pas. Kemudian wala yakhafuna laumata laim. Dia nggak takut akan cercaan, hinaan, makian. Cocok mu'alaf. Mu'alaf masuk Islam itu penuh dengan perjuangan, cacian, makian, teror, hinaan, usiran, ya malam macam-macam kan begitu. Ya, jadi ciri-ciri ini sangat cocok dengan kaum mu'alaf. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah ya kan karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi ayat ini mengapa saya klaim sebagai ayat kebangkitan kaum mu'alaf? Ya karena itu tadi ciri-cirinya sangat pas dengan para mu'alaf kita. Ya. Sehingga kemudian ayat ini yang memberikan motivasi. Ya, kalau antum di sini ada yang mu'alaf, maka jadikan ayat ini sebagai motivasi bahwa ternyata kebangkitan kaum mu'alaf itu bukan tiba-tiba. Contoh apa sih kebangkitan ya? Sekarang kita lihat aja ya. Di Eropa ya, di mana dulunya tuh tidak ada cahaya Islam sama sekali, kan begitu ya. Di negara-negara yang bisa kita lihat negara Amirul Kafirin sekalipun, misalnya contoh kayak Amerika, ya, dengan apa namanya si Donald Trump sebagai presidennya, Islam sudah hidup sekarang. Bahkan wali kota New York agamanya Islam. Inggris, ya, yang dulunya nggak mungkin ada Islam di situ lah. Sekarang bisa dilihat Islamnya banyak. Prancis yang paling benci, Belanda bahkan ya, semua di mana-mana di tempat-tempat yang dulu gelap gulita terhadap cahaya Islam, semuanya sekarang bercahaya. Karena apa? Karena banyak ya yang sudah menjadi mu'alaf langsung Islam. Itu berarti kan itu kebangkitan dari kaum mu'alaf, dan yang terjadi saat ini itu trennya itu terus meningkat bukan menurun. Ya. Apalagi sekarang nanti kita kupas ya, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini ya, tidak bisa terbendung lagi. Mic-nya kadang hidup kadang mati, baterainya mau habis ya. Ya, sehingga apa namanya kebangkitan kaum mu'alaf itu bukan tiba-tiba, karena ayat ini sudah Allah yang mengatakan ya, Allah yang sudah menggariskan bahwa
Wahai orang beriman, ya, barang siapa di antara kamu yang murtad dari Islam, biarin aja, ya. Kenapa? Nanti akan Allah fasawfa yatillahu biqaumin. Allah akan mendatangkan ganti satu kaum yang insya Allah kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta pada Allah dan seterusnya tadi. Ya. Dan ciri-ciri ini sangat pas dengan ciri-cirinya kaum mu'alaf. Nah, makanya kemudian ketika orang-orang gereja ya berusaha mati-matian untuk meredam kebangkitan kaum mu'alaf dengan memunculkan eksistensi kaum murtadin gitu ya, baik di medsos ya maupun di dunia nyata, nggak mampu membendung kebangkitan dari kaum mu'alaf. Di Indonesia saja lah kita gampang-gampangnya aja public figure yang terkenal yang murtad sampai masuk Islam, garis kasarnya aja lah, hitungan kasarnya aja, mana yang lebih banyak yang masuk Islam apa yang murtad, kan gitu aja. Banyak masuk Islam. Contoh yang terbaru, ayo kita sebutin biar nggak kuper. Yang terbaru contoh public figure yang masuk Islam siapa? Ya, Dr. Richard Lee contohnya. Siapa lagi? Bobon ya, Ruben Onsu. Terus siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Hah? Deddy Kobuser ya, Selid dan seterusnya. Itu contoh apa namanya? Hah? Ya, belum ya. Itu contoh-contoh dengan mudah kita bisa sebutin. Coba yang public figure yang muslim murtad. Angel mesti nyebutnya. Ada siapa yang sebutin? Itu udah lama. Udah dikubur aja, nggak usah disebut nih ya. Asmiranda itu dari tahun 2000 berapa itu ya? 2015 atau 2014 itu ya, lama sekali. Siapa itu? Anaknya pengacara Sunan Kalijaga. Oh ya, itu yang terbaru misalnya itu ya. Cuma satu itu aja, ada yang lain? Itu juga udah agak lama sebetulnya kan? Anaknya Sunan Kalijaga itu udah beberapa tahun yang lalu, kan sebelum COVID kayaknya malah itu, ya kan? Nah, jadi yang kita sebut tadi kan yang masih termasuk Richard Lee, Ruben Onsu, Bobon itu kan masih belum terlalu lama ya. Itu yang terkenal ya, belum yang di level umum. Kita lihat tayangan ini semua channel-channel yang berbau mu'alaf lah. Ya kan? Hampir tiap hari itu ada prosesi pensyahadatan. Betul tidak? Ya, di YouTube aja tonton ya, channel-channel YouTube ya yang berbau mu'alaf lah. Ada Arimatea contohnya, Geraha Mu'alaf ya kan. Ada Mu'alaf Center Ayah Sophia, Mu'alaf Center Indonesia, Yogyakarta, macam-macam. Ya, semuanya hampir setiap hari menampilkan orang yang baru bersyahadat masuk Islam. Ini menandakan bahwa kebangkitan kaum mu'alaf yang disebut di surat Al-Maidah 54 ini bukan omong kosong ya. Jadi ini suatu fakta yang tidak bisa kita sembunyikan lagi, dan insya Allah ini menjadi kabar gembira buat kita. Baik ya, berikutnya nggak mempan ini laptopnya, Mas Win nggak mempan laptopnya. Oke, sekarang kita coba mencari tahu ya, memangnya kenapa kok arus mu'alaf yang masuk Islam ini begitu luar biasa sekarang ya. Kalau dulu kita taunya banyak orang di dunia yang masuk Islam itu ya karena banyaknya imigran-imigran Muslim ya dari negara-negara Muslim seperti di Afrika ya, Arab dan lain sebagainya yang kemudian datang ke negara-negara Eropa yang masih didominasi sama orang-orang Kristen gitu ya. Yang kemudian mereka lah yang kemudian nikah sama orang lokal, kemudian akhirnya banyak yang masuk Islam. Kalau sekarang bukan soal itu ya. Justru kecanggihan teknologi yang membantu kebangkitan mu'alaf. Subhanallah. Ya, kemarin di podcast Arimatea saya sempat cerita sedikit. Nanti kita coba praktek ya, membuktikan itu.
Kalau sekarang justru kecanggihan teknologi, adanya AI misalnya itu ya, kemudian adanya ChatGPT atau Gemini misalnya, itu justru menambah banyak jumlah orang-orang yang masuk Islam, mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam. Lantaran apa? Contoh aja, contoh sederhana gampang. Orang-orang di Eropa itu yang masih Kristen, kenapa sekarang mereka mendukung saudara-saudara kita di Palestina? Nah, ini kan kita harus tahu asal muasalnya. Karena mereka berpikir begini, awalnya sederhana. Ya, selain sekarang kemajuan teknologi sudah tidak bisa dibendung, transparansi informasi sudah tidak bisa ditutup-tutupin ya. Juga karena mereka berpikir begini, itu kok ada ya manusia di dunia ini kayak orang-orang Palestina, udah ditindas, ya kan, digenosida, betul-betul ya tidak layaknya manusia lah ini ya. Bahkan belum pernah ada manusia yang mengalami penyiksaan, ya kan, kesengsaraan melebihi saudara-saudara kita di Palestina. Dan mereka lihat sendiri ini bedanya kalau orang kita itu cuma senang nonton di medsos. Kalau mereka itu orang-orang Eropa, orang-orang Kristen itu pada penasaran, banyak yang ikut pergi ke sana menyaksikan sendiri. Nah, itu kelebihan mereka di situ. Jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bukan sekadar yang ada yang di medsos, ya kan? Ya, bahwa betul-betul genosida yang dialami oleh orang Palestina itu, saudara-saudara kita di Palestina itu betul-betul nyata. Nah, kemudian mereka berpikir lagi. Dasarnya mereka begitu kuat bertahan itu karena keimanan mereka kepada agama mereka, agama Islam. Kok bisa ya? Ada orang yang beragama segitu kuatnya, ya kan, sampai disiksa pun, mati pun, ya kan, mereka rela. Karena mereka tahu di Kristen nggak mungkin ada orang yang rela berkorban sampai mati hanya untuk mempertahankan agama, kan gitu. Tapi di Islam mungkin adalah, oke lah saya ralat mungkin ada 1-2, tapi tidak mungkin semuanya begitu. Tapi kalau di Palestina ini semuanya kompak rela mati untuk agama. Semakin disiksa, semakin sadis, mereka membayangkan surganya itu semakin tinggi, bukan dekat Pak, semakin tinggi levelnya, kan begitu. Karena mereka membayangkan kenikmatan, bukan kesengsaraan. Walaupun secara fisik mereka disakiti secara luar biasa dengan biadab dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat mereka nggak habis pikir. Kok ada ya? Kenapa orang Palestina itu bisa mempertaruhkan nyawanya demi agama? Kalau gitu agamanya ini ngajarin apa sih sebenarnya, kan begitu? Dia carinya di mana? Nggak perlu repot-repot lagi datang dialog sama orang yang beragama Islam. Nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang HP sudah bisa jadi sarana. Tanya sama ChatGPT, ya kan, apakah seorang Muslim itu memang diajarkan untuk mengorbankan, ya kan, nyawanya untuk agamanya? Ngomong sendiri itu ChatGPT dengan dalilnya. Padahal yang buat teknologi itu kan bukan kita, ya kan, mereka sendiri. Nggak mungkin mereka nggak percaya sama yang dikatakan sama si ChatGPT itu, karena mereka tahu ini bukan produknya orang Arab. Orang Arab bikin mesin buat ngebor minyak aja nggak bisa, apalagi bikin, ya kan, AI, kan begitu. Makanya mereka percaya. Oh, ternyata disebutin panjang lebar. Mereka penasaran lagi, kalau begitu emang Al-Quran itu buatan siapa? Apakah benar Al-Quran itu buatan Muhammad? Dijawab lagi sama ChatGPT, bukan, Al-Quran bukan buatan Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, kan? Muhammad itu begini, dia adalah wahyu dari Tuhan yang diturunkan. Kalau gitu caranya tuh Al-Quran turun bagaimana? Terus saja dia berselancar di ChatGPT itu. Lama-lama tanpa terasa dia sudah terpengaruh oleh ajakan Islam yang dibawakan oleh ChatGPT itu. Masuk ke Islam nggak 1-2, ribuan. Ya, itu contoh alur, ya, bagaimana derasnya arus mu'alaf yang masuk Islam. Jadi jangan dikira yang demo-demo di Eropa sekarang mendukung Palestina itu masih kafir semua, jangan. Banyak, hampir separuhnya mereka sudah beragama Islam. Nggak mungkin murni 100% masih Kristen kemudian dia demo
mendukung Palestina. Karena sudah banyak dari mereka yang mendapatkan hidayah masuk Islam, jadi mu'alaf tadi. Nah, itu contoh ya. Sehingga kemudian ya, disinilah yang perlu kita ketahui dan kita renungkan bersama ya. Ketika saudara-saudara mu'alaf kita di belahan dunia sudah banyak menunjukkan kebangkitan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat apa tadi? Al-Maidah ya? Ya, ngetes saja. Baru disebutin tadi, lupakan ini ya. Jadi lantas kemudian bagaimana dengan nasib ya kaum mu'alaf yang ada di negara kita, di negara Konoha ini, negara Indonesia maksudnya ya. Katanya orang Islam di Indonesia ini kan mayoritas ya. Kemudian katanya jumlah mu'alaf juga bertambah, kan begitu. Jumlah murtadin juga bertambah, tetapi ya masih lebih banyak yang jumlah mu'alafnya. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Ini kan yang perlu menjadi pembahasan kita. Oke ya, kita coba mulai ke slide-nya satu persatu ya. Materinya sudah saya share di grup, silakan nanti antum pelajari. Nanti kita tinggal diskusi aja ya. Singkat saja, nanti kita banyak ngobrolnya, banyak diskusinya. Nanti ada 5 pembahasan secara singkat nanti saya sampaikan sesuai dengan slide presentasi. Setelah itu kita dialog. Yang pertama yang kita bahas adalah mu'alaf dalam persaingan global. Yang kedua, organisasi mu'alaf versus organisasi murtadin. Yang ketiga, problematika mu'alaf. 4, mu'alaf Old Testament dan mu'alaf New Testament. Ya, maksudnya gimana nanti ya. Yang kelima adalah mu'alaf cerdas. Ya. Jadi mu'alaf dalam persaingan global itu menurut saya, karena saya ini kan sudah melalang buana, saya mungkin ta'aruf dulu, lupa ya. Kepedean saya pikir udah berkenal semua sama saya ini. Padahal saya sadar saya bukan orang terkenal ya. Tidak seterkenal Ustadz Masyhud, ya, tidak seterkenal Ustadz Lasiman ya. Saya asalnya dari Gunung Kidul, dari Deso, kampung, ya, dari pesantren Al-Hadid ya. Pesantren Al-Hadid itu masuk di kuburan dulu, baru ketemu pesantrennya. Jadi gang kuburan ada, nanti masuk ke dalam namanya Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Saya memang pernah jadi mu'alaf ya. Karena sekarang sudah nggak mu'alaf lagi, sebab saya ini mu'alaf yang senior gitu kalau bahasa sombongnya gitu ya. Karena saya masuk Islam tahun 94 ya. Mungkin kalau sini ada yang masuk Islam yang mu'alaf masih baru kemarin ya, belum lama kan ya. Ada yang mu'alaf di sini? Ibu tahun berapa? 2016. Oh, baru kemarin, 2006, lumayan. Saya 94 berarti jauh ya sama saya. 2016, oh iya apalagi ya. Tapi alhamdulillah. Jadi saya masuk Islam tahun 94. Kemudian saya banyak melalang buana, gabung di organisasi-organisasi yang mengurusi mu'alaf. Termasuk Arimatea juga ya. Kemudian saya sekarang bergabung di YPM At-Tauhid ya. Kemudian saya juga pendiri Laboratorium Sains Kristologi ya. Jadi itu kurang lebih ya. Saya melalang buana di dunia pembinaan mu'alaf. Makanya saya sudah tidak asing lagi kalau untuk urusan bagaimana bicara tentang mu'alaf. Selain pernah jadi mu'alaf, saya juga mengurusi pembinaan mu'alaf dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi banyak ya mu'alaf-mu'alaf yang tersebar sekarang ini yang kemudian saya ikut pembinaan di dalamnya, bukan saya sendiri tapi ikut pembinaan di dalamnya gitu ya. Nah, jadi itu. Makanya saya menyimpulkan mu'alaf dalam persaingan global saat ini itu memerlukan 3 hal. Nah, ini penting untuk bekal para mu'alaf. Pertama knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga science ya. Jadi knowledge itu ya pengetahuan umum lah ya. Jangan kuper-kuper banget gitu maksudnya gitu ya. Jadi artinya misalnya contoh sekarang zamannya sudah era digital ya.
era 5.0, ya minimal tahu-tahu ya, nggak kuasai 100%, minimal 50%-nya bisa gitu ya. Kemudian skill, kemampuan, keahlian, apa keahliannya? Bisnis kah ya, atau mungkin dagang kah, atau mungkin di dunia pendidikan kah, itu penting. Harus ada skill yang dikuasai satu. Untuk mungkin di dunia otomotif ya. Jadi jangan sampai mualaf itu non skill, tidak punya skill sama sekali. Wah, repot ini. Ya, akan dilindas oleh persaingan global ya. Jadi mualaf selain harus punya pengetahuan umum ya, nggak usah bagus-bagus ya, umum-umum aja ya. Kemudian skill yang ketiga, science itu ya bahasa gampangnya minimal melek akademik gitu ya. Misalkan ya, yang belum punya tingkat pendidikan baik ya sekolah. Ini penting mualaf. Jangan sampai mualaf bangga dengan testimoni mualafnya tapi gelar akademiknya tidak punya sama sekali. Makanya sengaja saya tulis tadi di depan itu bukan mau majang gelar, sebenarnya saya nggak suka majang gelar, ya kan? SEIMM, ya minimal menrodok wangun gitu. Mualaf nih punya gelar akademik begitu. Apalagi sekarang kan kuliah nggak susah-susah banget. Kan ada universitas tertutup, terbuka, tertutup. Maaf, universitas terbuka ya kan? Kuliah bisa di mana aja, bisa online, yang penting punya gelar itu. Subriyono SH, wah kan keren. Tapi kan bukan mualaf, nggak wajib, ya kan? Yang mualaf wajib kalau belum punya gelar sama sekali. Kenapa? Karena memang mau belajar sains memang harus di dunia kampus. Nggak bisa kita jadi mualaf itu kemudian tidak punya bekal ya akademik sama sekali. Belajarlah, kuliahlah. Makanya saya selalu ada mualaf yang saya bina, saya tawarin kuliah. Cuma sayang banyak yang nolak, termasuk Pak Puji itu nggak mau. Tapi saya tetap menghormati, nggak apa-apa juga gitu kan tawaran itu sifatnya tidak memaksa ya. Tapi saya selalu tanya, iya betul Pak Puji, dulu saya tawarin, saya biayain sampai selesai kalau mau. Dan alhamdulillah itu saya buktikan kepada yang lain. Ya, karena memang ini dari dulu jadi misi saya. Mualaf nggak kuliah itu, wah udah repot nanti. Murtadin aja begitu blow-on-blow-onnya murtadin itu langsung disekolahin penginjilan kan gitu ya. Akhirnya jadi pinter ngoceh kemana-mana. Itu kan nggak sembarangan, dia sekolah, dia belajar. Ya masa kita kalah yang mualaf kan begitu maksud saya gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini 3 bekal utama buat para mualaf kalau mau menang, minimal bisa bersaing dalam kancah persaingan global ya. Kemudian, organisasi mualaf versus organisasi murtadin. Kita tahu organisasi mualaf sekarang banyak sekali tumbuh. Yang tadi saya sebutkan itu hanya 1, 2, 3 saja. Yang lain itu sesungguhnya banyak. Basnas punya divisi khusus mualaf. Muhammadiyah punya khusus mualaf. NU juga ada, jangan salah. NU DIY punya lembaga mualaf, bahkan lembaga mualafnya pertama kali se-DIY. Saya yang diriin. Ya, namanya Jogja Mualaf Center, sekarang jadi pesantren di Imogiri. Ya, itu saya sama Dadi Jikustik yang penyanyi Jikustik yang diriin. Belum ada dulu organisasi mualaf di DIY tahun 2006 sebelum gempa. Ya, jadi banyak sekali organisasi mualaf itu. Ya, bagus atau tidak? Ya bagus-bagus saja. Alhamdulillah, berarti kan menandakan mualaf itu jumlahnya semakin banyak, gitu ya. Jadi nggak apa-apa juga, walaupun ada catatan-catatan, tapi ya itu internal kita lah ya. Versus organisasi murtadin. Nah, cuma begini masalahnya, ya. Kalau organisasi mualaf sama murtadin bedanya, organisasi murtadin ini terorganisir itu, ya. Sementara kita tidak terorganisir, banyak. Tapi saya katakan tidak terorganisir. Suka tidak suka begitulah. Kenapa? Karena saya sebut saya ini banyak pengalaman bergabung di berbagai macam organisasi mualaf. Contoh yang kemarin saya sama Ustadz Sigit itu sampaikan di podcast. Contoh ya. Organisasi murtadin itu mereka mentargetkan ya setiap kadernya untuk bisa memurtadkan orang lain, orang non agama mereka dalam kurun waktu tertentu.
Ini nih contoh terorganisirnya mereka, bukti mereka terorganisir. Bahkan banyak lembaga-lembaga penginjilan sering kita dengar ini jargon yang terkenal dan memang ini nyata. Ya, itu yang punya Lipo siapa namanya? James Riyadi, yang lembaga penginjilannya James Riyadi yang bikin moto ini. Selamatkanlah satu jiwa berapapun harganya. Yang punya moto ini adalah lembaga penginjilannya James T. Riyadi yang punya Lipo Group itu. Jadi mereka mau mengeluarkan biaya berapapun, yang penting jumlah murtadin itu bertambah dan itu ditarget, nggak main-main. Nah makanya kekurangan kita, organisasi mu'alaf ada di mana-mana, tapi cuma berkutat di masalah ekonomi. Yang dibicarain cuma mu'alaf yang terlantar, ya kan? Mu'alaf yang butuh bantuan, begitu aja terus dari tahun ke tahun. Tidak ada berpikir gimana caranya jumlah mu'alaf itu bisa bertambah dengan dakwah kita. Ya, kalau mu'alaf sementara ini mu'alaf yang banyak itu kan mu'alaf yang karena hidayah dari Allah. Kan begitu. Jadi mu'alaf yang betul-betul tumbuh itu karena hasil dakwah kristologi bisa dihitung pakai jari. Ya. Ada tapi tidak terorganisir. Misalnya contoh nih, ya, di sini ada Mas Reski. Mas Reski ini apa namanya tuh dewanya kristologi sebetulnya, cuma lagi menyamar dia, ya. Karena dia pintar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sekarang lagi mondok di Al Hadid. Udah berapa lama? Setengah bulan. Dia kalau di medsos itu dipanggilnya Moreh. Moreh itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Ya, ustadz lah, guru, murabi gitu ya. Ya, suhunya. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Misalnya contoh Moreh Reski ini juga punya lembaga juga, ya. Tapi apakah lembaganya Moreh Reski yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, yang kristologinya udah level dewa, apalagi ilmu kritik teksnya, ya, mampu mengkader orang, kemudian orang itu bisa setor jiwa. Ditarget, ayo 6 bulan kamu bisa nggak mengislamkan atau memualafkan 2 orang? Kalau bisa saya kasih 1 orang 5 juta misalnya, untuk memotivasi aja. Belum bisa, begitu juga yang lain, sama halnya. Jadi jumlah mualaf-mualaf yang masuk itu hanya didata dari KUA. Kalau dari KUA pasti urusannya karena, ya itu dia, ya mualaf karena kawin kan gitu. Nah ini yang menjadi kekurangan kita, harus kita pikirkan bersama ya. Bagaimana organisasi mualaf ini juga bisa terorganisir sama seperti harganya organisasi murtadin. Tetapi memang organisasi mualaf kita selangkah lebih maju dari mereka. Dalam hal apa? Dalam hal pencapaian jumlahnya. Karena tadi jumlah mualaf lebih banyak. Kemudian eksistensi mualaf juga lebih bagus daripada eksistensi murtadin. Contoh lah, kalau ada mualaf masuk Islam, ditawarin podcast, ya kan, mesti nonton ratusan ribu cepet, dalam hitungan jam langsung yang nonton banyak. Itu kan menunjukkan eksistensi mualaf itu sangat dihargai sekali di Indonesia ini. Coba kalian murtadin, ya, malah kadang-kadang mohon maaf sesama mereka saling benci. Ya Allah, ada apa, masuk Kristen cuma buat jelek-jelekin Islam, malah nanti jadi masalah sama orang Islam gitu, ya. Kurang lebih obrolan di internal mereka, ya. Nah, yang berikutnya mualaf itu melegenda, ya. Mualaf itu melegenda. Contoh lah ya. Kalau mualaf perempuan yang jadi legend di Indonesia ya Bunda Irna Handono itu. Apakah ada pengganti beliau? Kok pada diem aja? Ini kan masalah. Ya kan? Bangga kita punya Ibu Bunda Irna Handono. Legend beliau. Tapi terus mana yang lain? Emang jumlah mualaf perempuan cuma dia doang? Kan banyak yang muda-muda. Besok ada dokter Nevi. Ya kan? Apakah bisa beliau nanti jadi legend seperti Bunda Irna Handono? Begitu juga yang lain. Nah, ini harus kita tanyakan. Ya, bagaimana caranya ya mualaf-mualaf kita ini biar semuanya bisa jadi legend. Kalau yang laki-laki banyak ya. Ya misalnya contoh yang sudah almarhum aja kita sebut ya. Contoh apa namanya yang apa? Besok karena ada Ustadz Nababan, ya kan?
Yang kita kenal adalah almarhum Ustadz Insan Moko Ginta ya. Jadi beliau itu dulu tahun 2004 pertama kali debat, belum ada debat yang lain di Indonesia kecuali Ahmad Dedat di luar negeri ya. Itu yang debat itu almarhum Ustadz Insan Moko Ginta, Ustadz Nababan sama saya, 3 itu debat mualaf versus murtadin yang menyelenggarakan forum Arimatia ini. Itu yang debat yang betul-betul fenomenal sampai ke luar negeri itu. Sampai saya mau ceramah di Kupang pernah dicekal, nggak boleh, ditelepon Kapolresnya, ditelepon sama MUI-nya. Padahal udah di Surabaya transit, suruh balik lagi nggak boleh. Kenapa ya? Karena takut itu gara-gara VCD debat mualaf murtadin, takut nanti terjadi kekacauan di sini. Ustadz, dimohon dengan sangat, Ustadz jangan ke Kupang. Nah, saya udah di Surabaya, cuma transit, bentar lagi naik pesawat, tolong jangan. Saya nggak, Pak Kapolresnya bilang, saya tidak berani menjamin keselamatan Ustadz kalau tiba di sini. Ya sudahlah, saya pilih, jangan ribut-ributkan ya, ngalah ya. Begitu juga Ustadz Nababan sering juga ngalamin kayak gitu. Nah itu contoh yang Ustadz almarhum Insan Moko Ginta jadi legend kita kan, sampai disebut Bapak Kristologinya Indonesia, kan luar biasa. Yang terakhir yang baru meninggal kemarin Ustadz Yahya Waloni ya, juga. Jadi kalau yang ikhwan ini banyak, tapi kalau akhwat ini belum muncul. Makanya yang kita harapkan ke depan yang jadi mu'alaf itu bisa melegenda itu bukan cuma yang ikhwan saja, yang akhwat juga perlu. Ya, ini ibu-ibu yang jadi mu'alaf inilah yang harus mengambil peranan. Ya memang niat kita bukan untuk terkenal, tidak, tapi paling tidak kontribusi kita buat dakwah ini yang penting ya. Kemudian, nah, disinilah problematika mu'alaf kita nih, ya. Secara umum ada 3. Pertama, pola pembinaan yang masih sangat lemah. Yang kedua, banyak mu'alaf yang pasif, ya, hanya berdiam diri. Ada yang bersembunyi. Ya udah, mau ngomong apa menjadi Islam ya sudahlah, ya jadi Islam ya. Ya sudah, akhirnya karena bergaulnya sama Islam KTP, akhirnya ya dia jadi mualaf KTP gitu ya. Gitu kurang lebih bahasanya. Yang ketiga, problem ekonomi mualaf. Ini yang kita muter-muter aja di lingkaran ini. Ya, misalnya contoh pola pembinaan kita lihat ya. Banyak lembaga pembinaan mualaf, tapi semua mereka nggak punya kurikulumnya. Ya. Sebenarnya kemarin Ustadz Harsono Klaten sempat chat saya WA. Menyarankan gimana kalau hasil dari pelatihan ini dibuat kurikulum mu'alaf. Itu sebenarnya udah dari zaman dulu, tapi nggak pernah jadi. Padahal banyak mu'alaf ustadz mu'alaf, dai-dai kristolog mu'alaf yang hebat-hebat ya. Tapi itu tadi, karena jarang kumpul, sibuk sama jadwalnya masing-masing, akhirnya tidak pernahlah terfikirkan dan jadi sebuah bentuk kurikulum pembinaan mu'alaf yang satu untuk semua, kan begitu ya, yang menjadi standar nasional. Nah ini yang jadi problem di kita ya, sehingga kemudian saya berani mengatakan pola pembinaan kita masih sangat lemah. Dan yang penting mu'alaf itu bisa baca Al-Quran ya, mengaji Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ini ya, gitu aja sekedarnya. Yang penting bisa sholat, yang penting ngapalin, beli buku tuntunan sholat ya, cuma itu aja, standar aja. Tapi apakah pencapaiannya seperti itu yang kita harapkan? Kan enggak ya. Yang ketiga, problem ekonomi. Memang ini nggak mau harus dipungkiri. Kebanyakan mu'alaf di kita ini semuanya rata-rata mu'alaf yang miskin. Ya artinya mu'alaf yang miskin itu ada 2, memang dari Kristennya miskin, atau memang setelah jadi Islam kemudian dia jadi miskin. Ya, yang memang dari sananya miskin ya berarti memang dari sebelum dia jadi Islam memang sudah miskin ya. Tapi ketika jadi Islam miskin juga banyak ya. Misalnya pendeta-pendeta yang tadinya punya fasilitas banyak, jadi Islam karena semuanya diambil, harus ditinggalkan ya, kemudian dia tidak punya apa-apa lagi kan ya. Bahkan bukan miskin lagi, fakir kan gitu ya. Nah ini jadi masalah juga di kita. Sehingga kemudian lihat Basnas, walaupun dia punya divisi khusus mu'alaf, yang dikerjakan sama dia cuma apa? Cuma bagi zakat doang. Kan gitu. Yang bagi zakat kan hubungannya sama hubungannya sama ekonomi kan begitu kan ya. Artinya buat mu'alaf-mu'alaf yang miskin. Padahal apakah mu'alaf kita semuanya miskin? Ya enggak. Bayangin kalau seorang Yusuf Hamka masuk Islam, apakah beliau berhak menerima zakat? Kan gitu ya. Malah beliau yang bagi-bagi zakat kan begitu ya. Kalau Richard Lee yang jadi Islam, memangnya Richard Lee minta zakat kan enggak?
Nah ini ya, sehingga kemudian ini menjadi problem juga buat kita. Ya. Dan penyakit mu'alaf itu pasti miskin ini harus dibuang. Ya, karena kebanyakan di kita itu jadi mu'alaf itu seolah-olah saya boleh menerima atau wajib menerima zakat, kan itu jadi masalah kita di situ. Ya, kemudian yang berikutnya nih banyak mu'alaf yang pasif. Ya, ada yang masih takut nanti saya diketahui sama keluarga saya, atau ternyata masuk Islam bertahun-tahun keluarganya belum tahu, atau yang masih takut dengan ancaman keluarga yang masih belum Islam ya. Atau ada yang kemudian yang jadi Islam, ya udah saya mau jadi Islam, yang penting jadi Islam lah, udah saya nggak mau macam-macam ya, yang penting dia jadi Islam. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ini harus dikasih motivasi. Kenapa? Karena rugi. Ya, kalau yang Islam keturunan dia kemudian dia pasif, masih mending. Masih mending. Kenapa? Ya memang dia dari sononya udah pasif jadi Islam kan ya. Nggak ngapa-ngapain, sudah lahirnya memang sudah jadi Islam. Nah kalau dia masuk Islam dulunya Kristen kemudian jadi mu'alaf, eman-eman kalau dia nggak ngapa-ngapain. Karena misalnya contoh, kasta terendah mu'alaf itu apa? Ini kalau bahasa asal ya sekali lagi ya. Kasta terendah mu'alaf itu adalah orang yang jadi mu'alaf karena mau kawin kan? Ini kan kasta terendah gitu. Karena kalau masuk Islam karena mau kawin ini kan jelas motivasinya. Ya kawin karena mau dapat perempuan kan gitu ya. Ini kan terendah ini, ya. Nah, nggak apa-apa. Walaupun dia masuk Islam karena mau kawin, tapi dia tetap butuh perjuangan loh. Nggak gampang loh, ya. Meyakinkan orang tuanya, misalnya kan gitu ya, supaya boleh saya nikah sama orang Islam, supaya saya pindah agama itu nggak gampang. Ini juga harus kita hargai. Nah, kok udah jadi Islam malah pasif kan eman-eman ini. Kita harus kasih motivasi ke orang seperti ini. Ya, kamu jadi Islam itu walaupun masuk Islammu karena mau nikah, tetap ini ada sebuah perjuangan yang tidak mudah. Sehingga perjuanganmu itu harus dilanjutkan dengan cara apa? Ayo aktif di menjadi mu'alaf yang aktif itu artinya apa? Dia aktif berdakwah di Islam. Gitu ya. Dan berikutnya. Nah, jadi ini salah ketik tadi mu'alaf 5.0 bukan 4.0. Mu'alaf itu ya dalam kacamata saya, ini saya bikin istilah, kadang-kadang bikin istilah nyeleneh ini ya. Ada mu'alaf Old Testament sama mu'alaf New Testament, saya bagi dua. Ya. Kalau Old Testament dan New Testament ini pinjem bahasa Alkitab. Old Testament itu artinya perjanjian lama, New Testament itu perjanjian baru. Artinya maksudnya begini. Ya, ini ada penjelasannya, ada tiganya. Bermunculan mu'alaf milenial. Mu'alaf milenial ini mu'alaf yang New Testament ya, yang kekinian gitu ya. Masuk Islam mungkin dia masuk Islam karena ChatGPT tadi ya. Dia masuk Islam mungkin karena nonton tayangan-tayangan YouTube ya, debat online di TikTok misalnya, kan sekarang banyak tuh debat Islam Kristen. Dia kemudian jadi Islam. Nah, ini yang saya sebut mu'alaf milenial ya. Kemudian pola dakwah mu'alaf 5.0. Akhirnya ketika dia jadi Islam, ketika dia mau berdakwah, wah sekarang kan banyak baru masuk Islam udah dapat room di TikTok ya, atau dapat room di YouTube untuk berdebat dengan pendeta, dengan orang Kristen ya. Ini kan berarti dia mengadopsi pola dakwah mu'alaf ya di era 5.0 ya, bukan lagi sekedar diskusi face to face tapi lewat media online ya. Nah, kemudian ada juga kristologi New Testament. Ya, kristologi New Testament. Kalau debat pelatihan kita hari ini saya masih menyebutnya Old Testament ini, Ustaz Sigit. Ya. Jadi belum masuk ke kategori yang New Testament ini ya. Kenapa? Karena nanti di batch 2 pelatihan kristologi Harimata yang batch 2 tahapan berikutnya setelah ini itu udah nggak lagi membahas masalah kristologi Old Testament. Kristologi Old Testament itu apa? Ya misalnya berbicara masalah kamu sudah bisa belum buka Alkitab? Kamu tahu nggak Alkitab itu seperti apa? Ya kan, Alkitab itu begini gini artinya Injil itu tuh yang Old Testament itu. Ya, kamu tahu nggak kenapa Yesus mati di
Disalib. Kenapa orang Kristen itu harus percaya Yesus disalib untuk masuk surga? Dosa warisan itu apa? Itu namanya Old Testament itu. Dan itu mohon maaf, di dunia debat zaman now itu sudah hampir ditinggalkan. Sekarang sudah berbicara apa? Kritik teks. Ya. Kritik teks itu ya, misalnya contoh yang salah satunya diperjuangkan oleh Arimatea juga. Ya, kita memprotes penggunaan nama Allah di Bible. Ya kan? Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan aslinya mereka. Nah, itu udah lebih keren lagi. Kita harus kuasain itu. Jadi nggak melulu cuma taunya Kristen itu yang sifatnya dogmatis. Ya kan? Teologis, ya. Tidak, kita harus tahu perkembangan dalam dunia dakwah Kristologi yang sudah masuk di era tadi ya. Ya, era milenial gitu ya, era New Testament. Ya, pola dakwahnya harus pola dakwah 5.0. Bagaimana sekarang antum kalau mau dakwah nggak usah nyari orang Kristen di Papua, ngapain? Buka akun TikTok. Makanya ini harus praktek nanti. Buka akun TikTok, di situ buka room debat online, latihan ya. Mungkin Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Natalia, ngomong dulu aja testimoni. Ayo, siapa orang Kristen yang mau masuk debat sama saya? Nggak apa-apa, latihan. Kan semua harus dilatih. Nah, ini yang mau diajarin di pelatihan ini tuh seperti itu ujungnya. Yes, batch 2 sampai batch 3 nanti lulus baru. Walau nanti tanya sama saya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Ustadz Kodi ya, dan juga Ustadz Sigit dan Ustadz Yaya. Itu harus seperti itu. Jadi ngapain kita ke pelosok Papua lagi? Zaman udah canggih. Buka YouTube, ya kan? Bikin akun. Buka room debat. Antum sendiri dites, tapi kan nanti di belakang ada kita nih, trainer-trainernya, mentor-mentornya kan begitu. Yang siap untuk bisikin kan gitu ya, yang siap untuk backingin kan gitu ya. Apa mungkin 3 orang Kristen masuk dihajar, bingung. Itu harus begitu. Ya. Nah, itulah di situ. Tahu-tahu kok ndelalah ada yang masuk Islam gara-gara dakwanya Bu Natalia di itu. Itu baru, dapat juga itu sampingan ya. Alhamdulillah betul. Ya, sekarang orang ngasih gift itu banyak yang di gift debat-debat online itu ya. Ya, alhamdulillah lah ya. Nah, itu ya. Kemudian ini terakhir ya. Jadi goals kita itu adalah akan melahirkan mu'alaf cerdas. Mu'alaf cerdas itu 3. 1, mampu memu'alafkan orang lain. Ya, jadi dia bukan cuma memu'alafkan dirinya tapi memu'alafkan orang lain. Kedua, mampu menjadi benteng akidah bagi umat Islam ya. Yang ketiga, mampu menyelesaikan kasus-kasus pemurtadan. Nah, ini mu'alaf cerdas. Apakah mu'alaf kita sudah sampai di level ini? Nah, ini harus kita sama-sama benahi. Ya, kalau ternyata baru bisa buat dirinya sendiri, ya ini masih mu'alaf non cerdas lah ini. Jadi harus kita cerdaskan lewat pelatihan ini. Memang pelatihan ini Arimatea nggak main-main. Ya, punya kesungguhan jihad yang luar biasa untuk mencetak mu'alaf cerdas. Demikian saja. Silakan kalau ada yang mau diskusi saya kasih kesempatan, monggo. Langsung mati. Langsung saja ya, silakan Mas, siapa nama sebutin ya, yang muda dulu nanti baru Ustaz. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri Ustaz. Nama saya Muhammad Arifin Ustaz. Saya dari Hidayatullah Ustaz. Alhamdulillah. Saya dari Hidayatullah Muntilan. Jadi per Oktober 2016 itu saya tugas ke Muntilan Ustaz. Memang selama ini karena di sana kita menerima tanah wakaf, jadi hasil diskusi dengan paket itu kita bikin pesantren di sana. Dan kemudian dalam pengembaraan saya di Muntilan, saya ketemu Ustaz Pandit itu Ustaz. Ya. Di banget ada Pandit di sini ya.
Terus juga kemudian hasil interaksi dengan Ustadz Siki dan yang lain, ternyata juga di daerah Kalibawang itu banyak sekali kampung-kampung yang mungkin 70%-nya Kristen, 30%-nya Islam gitu. Ya. Nah, itu mendorong diri saya untuk kemudian belajar tentang psikolog. Jadi paling tidak mungkin nanti saya bisa dengan izin Allah Ta'ala bisa ikut bergabung di barisan ini saja yang mendakwai orang-orang seperti itu. Cuman memang saya masih sangat awam saja di kristologi ini, sehingga tadi pas materi pertama dengan Mas Gun itu juga loadingnya lama gitu. Unik gitu ya istilahnya. Nah, untuk kami bisa ya, karena sebenarnya di Hidayatullah tuh sama pengetahuan saya belum ada lembaga yang departemen khusus yang kemudian function di bidang kristologi, padahal dari Hidayatullah itu kan banyak juga yang di pelosok daerah Nusantara. Nah, saya ingin mencoba mengawali itu di Hidayatullah. Nah, ini saya mesti memulai dari mana tuh, Ustaz? Belajarnya gitu ya. Nanti bisa seperti antum, bisa seperti saat Mas Budi begitu. Bisa live YouTube dengan anak muda ini ngajak debat. Siapa pendeta paling hebat di Indonesia ini? Ya. Kemarin Ustaz, mungkin saran dan bimbingannya dari mana, kemudian saya dan teman saya ini bisa memulai itu. Terus Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini antum udah mulai, jadi nggak usah khawatir. Ya, sudah ada di jalan yang benar. Ya. Dan insya Allah nanti akan lama-lama akan paham. Kalau sekarang masih bingung, masih loading, berarti pertanda antum ya sudah mulai belajar di situ. Ya, insya Allah nanti akan terbiasa. Itu ya. Jadi terus saja semangat. Bismillah. Silakan, siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi, saya namanya Iskandar. Ya. Iskandar Cangko. Dari organisasi yang tidak bawa nama mualaf. Oke. Tapi kami hidup sejak tahun 1961. Tokoh kami ada WCI, Ali Yunus Yahya, dan lain sebagainya. Memang di awal kami selalu bergerak dengan cara yang lebih soft gitu. Sehingga perjuangan itu dimulai dari Gading, Surabaya. Oke, ya Ustaz. Masjid Cengho yang pertama. Kemudian saat sekarang ini alhamdulillah hampir di semua provinsi kecuali Indonesia Timur, Papua ya, Papua dan Maluku itu kita sudah punya semua. Bahkan Magelang ya, di Magelang itu ada di perumahan Juanda. Itu ada satu masjid dibangun oleh Ustadz Mahdi. Nah, di rumah saya, kemudian di Purbalingga, di Jawa Tengah juga ada banyak. Rata-rata teman-teman ini memang tidak bisa harus melibatkan keseluruhan umat Islam. Ya. Tapi kalau di gimana? Pasti biasanya dari persatuan Islam di Indonesia itu, ketika dia sudah masuk Islam, maka kami titipkan kepada penduduk setempat. Dia mau belajar tentang Islam. Karena memang Islam menunjukkan banyak yang harus dia pelajari. Betul. Nah, itu kita bersyukur ya dengan pembelajaran ini. Ya, saya juga termasuk orang yang awam dalam pelatihan seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Sekali lagi, di organisasi mualaf yang berdiri dari 1961 itu Persatuan Islam Tionghoa. Kami dulu hanya Paguyuban. Waktu itu saya kritisi Basnas. Oh gitu. Karena saya bilang ente berdosa. Karena asnaf 8 itu salah satunya mualaf. Betul. Dan dalam mualaf itu nggak ada, dan kita harus maklum kalau Basnas itu memang bukan problema zakat yang pure. Karena itu kan potong gaji dari para pegawai negeri. Iya. Jadi maklum kalau mereka pakai untuk kepentingan yang Mereka sendiri juga. Ya. Iya. Tapi di Jawa Tengah alhamdulillah Majelis Ulama itu mendirikan namanya Rumah Mualaf. Kenapa? Karena banyaknya orang yang menggunakan organisasi sebagai agama. Tuh. Akibatnya kalau dia sudah Muhammadiyah, sudah ini, dia akan bergabung. Nah, ini jadi masalah dengan umat Islam nih. Jadi ukurannya kurang jalan. Betul. Kita Rumah Mualaf sebagai payung semuanya untuk bisa di situ bersama-sama.
mau dia kapok cingkrang, mau dia nggak pakai katok, gitu. Iya. Karena kalau pakai katok kan pakai sarung, gitu. Ya, betul. Bebas aja gitu loh. Ya, Wah, pakai sih, pakai celana ini. Malah anak saya dialirkan gitu sama Ustaz Polri. Kalau saya langsung sana itu, mesti celana saya dilihatin gitu. Ini gimana? Jadi hal-hal seperti ini, yang menurut saya itu nggak terlalu penting gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kemiskinan umat Islam terangkat. Saya setuju dengan 3 skill tadi, kemiskinan terangkat, kebodohan terangkat, dan saya sangat apresiasi dengan Hidayatullah. Hidayatullah itu di Indonesia Timur luar biasa. betul. Dan masuk di salah 3 Ustaz Khairul Anam pertama kali ketemu saya. Dan dia nggak punya apa-apa. Sampai dia punya begitu banyak hal gitu. Masya Allah ya. Mulai sebentar lagi kan. Jual majalah Hidayatullah, mereka nggak jual. Iya. Mereka nggak minta, mereka jual. Berapa Ustaz? 8.000. Ya udah nih saya kasih 50.000 kan begitu istilahnya. Iya. Mereka jalan. Kreativitas dari para mu'alaf ini yang masih sangat-sangat minim. Iya, betul. Saya kesini kan silaturahim gitu ya dengan para ustaz yang ahli-ahli ini. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersama-sama untuk lebih banyak belajar. Karena saya seorang pembelajar ya, saya terus terang tidak pandai-pandai amat. Ya, walaupun bagaimanapun juga, alhamdulillah di rumah saya ada pesantren. Alhamdulillah. Walaupun untuk anak TK gitu kan. Saya lebih di dunia anak supaya mereka berbentengi akidahnya bahwa dewasanya mereka di Indonesia yang baik. Amin. Itu saya sekarang berbagi aja bahwa di kelompok Tionghoa Muslim saat ini insya Allah sudah hampir di seluruh ibu kota provinsi itu ada masjid. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjadi kabar yang baik ya dari Ustadz Iskandar Secang bahwa pergerakan saudara-saudara kita di PT sudah luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita bisa kolaborasi dengan Arimatia khususnya di pelatihan-pelatihan yang akan datang sehingga bisa saling support. Syukran Ustaz. Yang lain silakan. Mana dulu? Ya, Ibu Natalia dulu. Ya, gantian yang Akhwan nanti balik ke yang Iwan. Silakan, Bu. Mic-nya cuma satu ya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari sekolah punya mobil ini. Oh iya. Itu siapa? Pak Puji namanya. Makasih. Keilmuannya untuk menjadi mu'alaf melegenda tuh harus bagaimana awalnya. Oh gitu ya. Lalu untuk pola pembinaan yang masih lemah sejauh ini di sekolah mu'alaf itu kami caranya dengan secara yang terdahulu kami satu persatu mu'alaf satu persatu. Kami bawakan beras. Lalu kita sharing, setelah itu kita ajak belajar bareng di sekolah mu'alaf. Kami pembelajaran rutin setiap hari. Kami Selasa, Kamis, Sabtu. Itu kami rutin. Sejak dari yang dulunya hanya 10 orang, sekarang alhamdulillah sudah sampai 60 orang. Namun keterbatasan dari kami adalah karena sebagian besar itu adalah akhwat, ibu. Jadi terkadang kami itu deg-degan karena belum punya gedung sendiri. Kadang itu kami berpikir, aduh ini gimana ya nanti kalau kontrakan habis kita nggak bisa boleh lanjut, kok nggak apa cari lagi. Lalu pembinaan yang seperti kami lakukan sekarang, menurut Ustaz ini apakah masih kurang? Karena kami masih fokus dengan belajar, memperbaiki akidah, kemudian fikih. Lalu belajar yang disampaikan Ustaz tadi, kita belajarnya pakai qiraati dari dasar. Sejauh ini yang sudah belajar sudah bisa baca Al-Quran pun ternyata begitu qiraati diturunkan lagi gitu. Apakah mungkin kadang kami bikin aduh jadi malas kan gitu. Tapi kembali lagi karena kami diingatkan akidah itu harus kuat, makanya kami sekarang lebih banyak memposisikan untuk belajar akidahnya. Itu apakah betul pola pembinaan dengan yang seperti itu, Ustaz? Lalu untuk mu'alaf yang pasif memang sih Ustaz, kalau kita ngajak nggak mau dan dibawain beras, nggak mau ya sudah, itu tidak masalah gitu. Lalu untuk ekonomi jelas itu masih ada sih sampai saat ini. Kami di tempat kami berusaha untuk jangan terus-menerus tangan di bawah. Kalau bisa, walaupun kamu punya sedikit, tanganlah di atas. Terus untuk yang ini pola dakwah mu'alaf atau 40 gimana? Sama ini kan mampu memu'alafkan. Itu
kan ada istilah lakum dinukum waliyadin. Mm-mm. Lalu hidayah dari Allah. Ya. Itu dari kitanya sendiri, seperti saya juga anak masih Kristen itu, keluarga juga masih Katolik itu kan nggak bisa memaksakan hal itu. Kami harus mulai dari mana? Ya, Masya Allah, banyak banget Bu Natal ini pertanyaannya. Tapi saya rangkum gini Bu. Ibu sudah merintis dan menjalankan sekolah mu'alafnya. Sudah bagus, terus jalankan. Nggak boleh menyerah. Terus kembangkan dengan lebih baik lagi. Kalau titik fokus sekolah mu'alaf pada akidah, benar. Tapi harus ditambahin. Yaitu tentang dakwah ini tadi ya. Karena begini, kita tidak bisa menjadikan mu'alaf itu hanya belajar tentang Islam saja. Dia harus belajar juga tentang dakwah. Sehingga dengan belajar dakwah, pertama akidah dia kan sudah ditangani oleh sekolah mu'alaf tadi kan. Akidahnya otomatis semakin kuat. Tapi bagaimana dia bisa memu'alafkan orang lain itu juga penting. Nah, ini juga. Jadi harus diajarkan tentang dakwah juga. Ya. Kalau tadi dikatakan kan ayatnya lakum dinukum waliyadin ya kan. Kemudian apa namanya? Kita kan apa lagi tadi? Hidayah dari Allah. Ya, ada lagi itu ayat bukan untuk berbicara tentang dakwah. Itu ayat berbicara tentang kalau kita diajak oleh mereka untuk murtad. Nah, jawaban kita seperti itu. Jadi kalau kita mau dikristenkan, mau dimurtadkan, jawaban kita lakum dinukum waliyadin. Tapi karena misi kita adalah memualafkan orang, ayatnya An-Nahl ayat 125. Ya. An-Nahl 125 itu ya nanti coba ditampilin bisa nggak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan ila akhir ayat. Jadi itu ayat khusus untuk berdakwah kepada non muslim. Jadi kita diperintahkan untuk berdakwah, mengajak ud'u ila sabili rabbik ya, untuk mengajak orang-orang non muslim itu ke jalannya Allah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah tadi piti dengan cara yang soft boleh, dengan cara hikmah, dengan cara yang mau'izah hasanah nggak apa-apa. Nah, memang ada dalilnya tadi wajadilhum billati ahsan, tapi kalaupun harus berdebat ya berdebatlah dengan cara yang baik ya kan sama mereka. Nah, ini ayat ini berbicara ajakan dakwah kepada di luar muslim. Jadi ini kewajiban kita berdakwah kepada orang yang belum dapat hidayah. Sehingga apa namanya? Ini yang kemudian juga harus diajarkan, mulai diajarkan. Jangan sampai nanti kita akhirnya menguatkan akidah mu'alaf, tetapi kemudian tidak kita beri motivasi untuk berdakwah. Nanti akhirnya jadi mu'alaf KTP tadi yang saya bilang tadi ya, bukan mu'alaf yang cerdas seperti yang kita harapkan tadi. Nah kemudian tadi pertanyaannya, gimana jadi mu'alaf yang melegenda? Mau nggak mau memang harus ke medsos. Karena kan sekarang eranya sudah era 5.0, era digital. Kita nggak bisa kemudian tutup mata. Ya nggak bisa kemudian kita dakwah cuma bagi sembako. Sampai kapan kita mau ngelayanin mu'alaf yang miskin itu? Kan gitu ya. Emangnya ibu punya cukup uang untuk menyediakan sembako buat menyantuni mu'alaf? Pertanyakan kalau ada ya alhamdulillah, kewajiban kita berbagi. Tetapi kalau kita disuruh terus-terusan menyiapkan seperti itu, ya otomatis kan habislah energi kita, habis juga kemampuan materi kita kan gitu ya. Nah makanya caranya harus masuk ke medsos. Nggak mau ibu harus dakwah lewat medsos. Lewat medsos itu mau nggak mau nanti akan membantu ibu. Pertama ya, ibu akan dikenal sama orang. Kegiatan ibu apa? Orang akan tahu. Bahkan tidak mustahil ibu nggak pusing lagi mikirin kontrakan. Siapa tahu ada yang mau wakaf gedung kan begitu. Karena lewat medsos tadi, siapa tahu ada yang masuk Islam karena tayangan dakwahnya ibu kan begitu. Jadi kita harus memanfaatkan medsos ini dengan baik untuk sarana dakwah kita, karena memang itu sudah zamannya seperti itu. Nggak bisa harus kita sama-sama kita sikapi dan kita coba kan ini ya. Nah tapi dengan cara itu tadi ada tahapannya, ada tahapan yang harus kita pelajari supaya kita bisa memanfaatkan medsos ini untuk dakwah kita yang baik gitu ya. Itu ya Bu ya. Jadi kurang lebih begitulah kesimpulannya. Nanti kalau Bapak kurang puas kita diskusi lagi. Silakan yang lain. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga ini kita Amin. perkenalkan
nama saya Sumomo dari Pulau Rogo, dan alhamdulillah kami kodarullah dipertemukan dengan saudara-saudara muslim di Menoreh, Oh ya. di Mulyo. Nah, saat ini memang ada tren, alhamdulillah, dari para orang-orang yang dari sudah masuk Islam itu melalui proses pernikahan. Nah, yang menjadi titik pemikiran kami ini setelah mereka itu masuk lewat pernikahan itu ada stagnasi, jadi sudah begitu saja, sudah selesai, seolah-olah seperti itu. Kalau sudah masuk Islam, nikah dengan Islam sudah gitu. Kami kan juga tidak ingin membiarkan ya, namun wah, dia itu sudah menjadi istrinya dia, terus kita ingin ngapa-ngapain jadi masih ini gimana untuk menanggapi kondisi seperti ini. Nah, yang ingin kami minta nasihat seperti itu untuk para mualaf yang lewat perkawinan. Iya. Gitu saudara. Iya, Ustaz Bomo, terima kasih. Kan tadi saya bilang makanya mualaf kasta terendah itu ya kan, artinya bukan tanpa sebab, memang problemnya banyak mereka itu. Ya, lebih susah daripada mualaf yang karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, susah banget. Makanya betul yang antum merasakan, itulah faktanya. Nah, antum bisa pakai coba caranya misionarisnya Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova itu orang yang nggak pernah ada rumus dalam benak mereka untuk putus asa, untuk berhenti. Terus aja udah, babi buta aja, ajak terus pokoknya. Ya. Jadi jangan nyerah. Pokoknya menghadapi mereka yang masuk Islam karena tadi menikahan, jangan bosan untuk selalu diajak. Nanti insya Allah ada satu titik baliknya kok. Mereka akan balik menjadi mualaf yang seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita udah berhenti, ya sudah. Kita udah usaha aja dia nggak mau, nggak dengerin, apalagi kita nggak ngajak kan gitu. Makanya kita harus terus ya upayakan terus, jangan nyerah. Gitu ya Ustaz ya. Ya. Ini sudah azan asar, gimana ininya? Monggo panitia. Break dulu atau? Kita break dulu sholat. Oh gitu, baik. Sholat nanti kita coffee break sebentar. Ya, oke. Ya gitu, saya manut sama penyelenggara. Kita sholat dulu, yang sudah dijamak ya mungkin bisa langsung coffee break. Jazakumullah khairan katsiran wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.